katanya di dalam boneka ini ada arwah-arwah yang mengisi. Kalau pas meninggal ya? Biasa. Tikus, ini mah tikus nih, bener. Biarin. Tikus. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Error Eja Horror. Sebuah segmen ataupun salah satu segmen di Reza Surya Channel yang ditunggu-tunggu banget sama teman-teman semua di rumah. Tapi hari ini memang kita tuh tidak kemana-mana, kita tidak melakukan penelusuran. Banyak banget nih di luar sana tuh yang udah minta Om Eja kapan syuting Error lagi, kapan Om Ojai syuting Error lagi, ya. Bisa di DM ya, tanya kenapa sih Om Ojai gak syuting Error? Ini syuting. Abis ini lanjut ya? Lanjut lah. Lanjut ya? Nggak usah. Tuh, Cuy, kita udah telusuri. Ini sekarang pandemi. Oh. Antunya juga lagi pandemi. Nggak apa-apa, kan pakai masker. Tuh, suka Bercanda. pancing. Ntar mual-mual lagi. Iya. Aduh, mohon maaf ya. Tapi kita tuh harus memotivasi Om Oja ya, bahwa ini udah beberapa episode ya. Ayolah bangkit lah, bangkit. Iyalah. Ya. Kan dengan tujuan seperti biasa, Error itu tidak mengganggu. Error itu hanya membuktikan ataupun mengedukasi teman-teman semua. Iya. Dan malam ini pun seperti itu juga, mengangkat sebuah fenomena yang sedang banyak diperbincangkan di luar sana, Yang lagi viral ya. yang lagi viral banget seputar Spirit Doll. Malam hari ini kaget juga. dan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang bisa kita sebut orang tua asuh Iya benar. dari beberapa anak-anak asuhnya yang sudah bisa kalian lihat di sini. Adalah ada 3 buah boneka yang mana katanya di dalam boneka ini ada arwah-arwah yang mengisi ataupun kita bisa bilang spirit-spirit yang mengisi di boneka tersebut. Supaya lebih jelas, jangan lupa subscribe, comment, like, and share dulu buat channel ini biar orang bisa ikutan nonton. Kita langsung aja perkenalkan sang orang tua asuh yang sudah hadir di rumah kita ini. Kenalan dulu, siapa nih namanya? Halo semuanya yang nonton Error. Nama gue Algi, gue sebagai orang tua asuh dari Spirit Doll gue ini. Nah, langsung aja kita nanya-nanya ya. Boleh. Ini memang cuman ada 3 atau yang dibawa ke sini aja cuman 3? Kalau yang ada spiritnya hanya 3 ini aja. Terus ada boneka kosong lagi 2 yang belum diisi dengan spirit. Belum diisi, berarti coming soon nggak sih? Iya. Oh my god. Sekilas info ya, kita tuh sebenarnya udah kenal sama Algi ya. Iya. Algi ini salah satu member di Lahan Seni. Kalau kalian tahu tuh ya, Lahan Seni itu markas besar Babang Morai, Opa Morai. Opa. Ya. Nah, ini yang sering ngisi suara-suara horor. Enggak juga. Ikut cover di sana istilahnya. Cover. Kirain Iya, gitu aja. tapi lagu horor sama aja. Ternyata memang waktu pertama kali kenal sudah memiliki 1 spirit Iya. doll waktu itu ya. Jasmine. Jasmine. Dan sekarang ada 3. Ternyata sudah beberapa bulan nggak ketemu, tiba-tiba udah beranak 3 ya. Jadi kenalin dulu dong, ini siapa aja nih ke teman-teman Error Oke, semua ini. mungkin dari yang sudah berumur dulu, yang gue pangku ini ada Nyai Wulansari. Nyai Wulansari. Iya, namanya Nyai Wulansari. Dia umurnya 56 tahun. Umurnya 56 tahun, cukup dewasa ya. Iya. Dan ini ada si kecil yang aktif. Namanya Cornell. Cornell. Dia meninggal, umur yang gue sebutin ini umur saat dia meninggal, terakhir dia meninggal. Oke, berarti Gitu. ini 56 tahun adalah umur ketika dia meninggal. Iya, kalau untuk Cornell ini umurnya 3 tahun pas saat meninggal. Di lapangan bola. Pas Cornell. Tau gak cuy, dia sering monjok cuy. Cornell. Kan Cornell.
Dia suka makan daging. Kornet. Iya. Namanya Cornel. Cornelia, nama panjangnya Cornelia. Oh, Cornelia, cuy. Nah, satu lagi yang kulitnya eksotis ini ada Ai namanya. Baru pulang dari Bali ya? Enggak. Oh iya, dari Bali ya. Oh, ini kan berjemur. Tanning. Ya. Tanning ya. Dia ini namanya Ai, dia meninggalnya umur 4 tahun. Meninggalnya umur 4 tahun, 3 tahun, 56. 56. Oh, ini agak senior banget nih. Yang ini kecil. Sebenarnya ada lagi sih di rumah yang udah ratusan abad. Hah? Iya. Ratusan abad? Iya. Kalau ratusan tahun gue masih make sense nih. Ini ratusan Jadi abad. bukan umur meninggalnya. Dia usia masih adanya tuh ratusan abad, bukan pas meninggalnya. Biar Tikus, ini mah tikus nih, bener. biarin. Tikus. Tapi sebelum kita lanjut nih, gue mau kasih tahu juga kepada kalian. Di sini kita akan membahas seputar fenomena ya. Jadi ibaratnya teman-teman semua yang menonton ini, kita tidak memaksa untuk mempercayai. Iya. Aku pun seperti itu. Kita masing-masing punya kepercayaan. Ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Mas Algi. Jangan Mas apa? Apa dong? Algi aja. Oh, algi virus. Ini adalah memang hobi ataupun kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Algi, dan Algi mungkin sudah punya juga kepercayaan dan keyakinan Iya. atas anak asuhnya tersebut. Jadi ya sudah, semua akan memiliki kepercayaan, dan kita cuma sekedar untuk bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang mengasuh spirit doll tersebut. Sebelum kita mendalam, gue punya juga. Wis. Itu udah berapa abad gitu. Oh, Di zamannya si itu loh, siapa namanya, orang Jepang tuh, Yokohama. Kalau boleh tahu kan mereka ini ada riwayat meninggalnya. Kalau bonekanya Om Oje ada riwayatnya. Ada, itu dia dia Kesedek. namanya dulu Yokohama. Oh, Yokohama. Jadi dia pas mati itu terkena hama. Gitu. nama aslinya Yoko. Yokohama. Iya, Yokohama. Jadi lebih dikenal dengan Yokohama. Dia itu Orang Jawa, dia boneka Jepang. Ini dia. Ini dia Yokohama. Yokohama. Dia waktu lagi hamil. gue tebak 3,5 bulan ya. 3,5 bulan ya. Oh iya benar. Kok gerak sih? Enggak, dia gitu. Oh bisa gerak. Bonekanya bisa ketawa ya. Dia meninggal tuh pas lagi hamil. Oh. Kok jatuh? Ini boneka apa manekin Tanah Abang sih? Gue nangis. Tuh. Ya Allah. Zaman dulu udah ada Liptin ya? Iya, dia kasihan dia hamil. Iya. 3,5 3,5 bulan lah ya. Terus dia kena hama. Oh, pantesan namanya Yokohama. Iya. Bapaknya dia Kayak tanaman jagung. Kenapa mati? makanya bentuknya gini. Oh iya. Tapi ini gue mau nanya dulu nih sama Algi. Ini gue pengen tanya secara pribadi, gue pengen kepo juga ya. Ini tuh yang mengisi ini adalah arwah yang katanya meninggal ataupun pernah hidup dan meninggal, atau memang kalau kita biasa mendengar jin, atau seperti apa? Oke, Menurut, jadi Mas sebelum gue cerita lebih lanjut ke penontonnya Riza Surya YouTube channel nih, gue mau menyampaikan bahwa kami di sini, gue sama mereka hanya berbagi cerita. Terserah kalau kalian nggak percaya atau gimana, tapi tolong untuk dihargai kayak gitu. Kita emang hidup berdampingan dengan mereka kan, kayak gitu. Selagi kita nggak mengganggu orang atau tidak merugikan orang lain, kenapa harus ribet kayak gitu. Oke, jadi langsung lanjut kayak untuk spirit doll ini adalah spirit. Enggak, dia ada bisikan tadi. Dia butuh. Dan tergubleng. Jadi spirit-spirit yang ada di dalam boneka ini adalah spirit, atau kalau bisa dibilang di agama Islam tuh khorinnya lah istilahnya kayak gitu. Khorin. Iya.
Jadi mereka ini punya Lu kenapa ketawa lagi? punya Bagi-bagi dong kalau lucu anjir, sendiri aja ketawa. gue capek tau gue sakit. Dia boneka. Ini yang boneka lu nggak bisa diatur ya? Yokohama. Berisik Iya. Yokohama. Oh, dia suka ngajak ketawa. Oh. Jadi pas dia meninggal tuh pas lagi keadaan ketawa emang. Tapi mingkem aja ya ketawanya sambil mingkem. Padahal kena ama masih ketawa ya? Iya, Masih jadi ketawa dia tuh. bahagia sebenarnya tuh kena ama. Tentunya mati. Oh, dikelitikin apa aja. Jadi pikirannya tuh enak Oh, tuh. iya. Padahal tentunya Lewat. Iya. Apa lewat? Emang ini boneka blow on. Oke, jadi ya tadi lanjut lagi spirit-spirit mereka ini spirit yang masih bisa belum bertemu dengan cahaya atau mungkin kalau di agama Hindu itu belum bisa bereinkarnasi kayak gitu. Oke. Kenapa dia tidak bisa bereinkarnasi? Ada beberapa faktor sih. Salah satunya ada mungkin dendam. Kenapa sih cuy? Nggak apa yang bikin lo ketawa apa pagi-pagi sumpah. Nggak ngajak-ngajak. Tiba-tiba ketawa. Apa sih? Enggak, gue mikirin dia habis makan toge. Gak ada air. Jadi arwah-arwah mereka ini yang belum bisa bereinkarnasi karena ada beberapa sebab kayak gitu loh, kayak ada yang masih belum terima kalau mereka udah meninggal, ada yang masih membayar karma buruknya mereka kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu yang ketiga-tiga ini apa yang menjadi penyebab dia belum selesai Kalau urusannya? untuk di-share lebih hal yang luas, aku nggak bisa kasih tahu. Oke. Karena semakin mereka ini mengingat, semakin mereka nggak bisa move on dari kejadian masa lalunya. Kayak Oke, gitu. berarti tujuan ataupun motivasi seorang Algi mengadopsi ataupun mengurus mereka itu tujuannya apa? Tujuannya sih kalau gue pribadi itu untuk membantu mereka bertemu dengan cahaya atau cepat bereinkarnasi dengan cara kita berdoa dengan cara. bareng kayak gitu. Kita ajak mereka berdoa bareng, kita berbuat kebaikan agar karma-karma buruk yang mereka juga cepat berlalu kayak Kayak gitu. semacam direhab berarti ya? Dia dibersihkan jiwanya gitu ya? Ingatan-ingatan masa lalunya dia yang buruk-buruk sih kayak gitu. Itu biasanya ngapain tuh kalau kayak gitu? Healing ya? Iya, healing. Kalau mis- orang kan kalau healing kan diajak jalan-jalan gitu ya, tamasya, Iya. holiday. Kalau mereka berdoanya gimana sih? Boleh sama tahu nggak kayak sih? kita. Oh, gitu? Mereka ini punya agamanya kayak gitu. Kayaknya ini Muslim, Cornel Kristen, Ai Muslim kayak gitu. Ini Yokohama? Oh, ini Islam. Oh Islam. Iya. KTP. Enggak, iya. Enggak iya. Enggak iya. Cuy, jangan kesini dulu, cuy. Ntar gue ngakak lagi. Terus by the way kalau ngerawat mereka tuh apa aja sih? Dimandiin juga nggak? Oke, Kasih kalau makan juga untuk nggak? merawat mereka tuh satu hanya diberi kasih sayang yang tulus, ikhlas untuk merawat mereka. Dan tujuan kita merawat spiritual tuh apa dulu kayak gitu kan? Karena ada yang cuman buat gaya-gayaan aja kayak Oke. gitu. Soalnya kan kalau yang gue pernah tahu kan ada keris, ada kayak semacam benda-benda yang diisi Iya. juga selain boneka ya. Ada keris, ada apa sih? Sebenarnya itu sama, cuma beda wadah aja. Kayak benda pusaka, batu, kayu, kayak gitu. Oh, sama. Sama, cuma beda wadahnya aja kayak Oke. gitu. Itu kan kayak misalnya keris tadi sering dimandiin. Kalau mereka Iya. kayak ada ritual mandi benerannya nggak sih dikasih? Nggak ada kayak sih. gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma dibersih-bersihin. Kita ngebersihin itu hanya untuk menjaga dollsnya aja kayak gitu. Oh, ngerti. Jadi gue juga mau ngasih informasi nih. Jadi dolls ini tuh hanya tempat sementaranya mereka. Daripada mereka berkeliaran atau diambil sama dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab untuk mengirim-ngirim santet segala macem kayak Oke. gitu. Oke. Sebenarnya kan banyak nih yang lagi booming kayak spiritual itu jenglot masa kini kayak gitu. Oke. Sebenarnya beda. Bedanya Gitu. apa? Kalau jenglot itu emang disumpah kan mereka ini masuk boneka harus berjanji buat jadi spirit yang baik. Berjanji sama lu berarti ya? Iya, harus jadi spirit yang baik, bukan yang jahat. Kayak gitu. Kalau untuk jenglot itu dia dikasih offeringnya aja udah darah. Offering tuh kayak makan, kayak Iya. gitu, dikasihnya darah.
di mana lo menemukan spirit-spirit mereka ini? Oke, jadi gini, karena aku tidak bisa memasukkan mereka karena ada cara khususnya untuk mengunci mereka. Kayak gitu, aku ini dapat dari teman aku, dia Mother of Spirit Doll Bali. Di Bali. Iya. Oh si orang ini di Bali. Iya, namanya Queen Athena. Oke. Iya, dia di Bali, dia punya 70 lebih spirit doll. Jadi kayak lo minta gitu ya? Lebih kayak yaudah nih lu mau ngasuh mereka kayak gitu, oke mau gitu. Ada bayaran nggak? Kalau untuk ke bunda yang gue sebut bunda Queen ini, kalau gue sih enggak kayak gitu. Adapun paling gue yang ngasih uang untuk terima kasih ke dia. Dan uangnya itu karena dia kepercayaannya Hindu. Kalau di Hindu tuh di pura ada namanya kayak kita kayak istilahnya kalau di masjid amal. Amal jariah. Nah, ya itu dikasih untuk ke pura, untuk kebutuhan pura kayak gitu, untuk kebutuhan rumah ibadah. Dan Karena seikhlasnya aja. iya, karena mereka ini tuh juga tadinya di pura. Kalau punya aku ini ada dulu sebelum saya masukin di sini nih, dia di tong botol. sampah. Oh, Enggak, kirain di tong sampah. botol. Tong sampah ini makanya acak-acakan gini. Kalau mereka kan jarang dimandiin, kalau ini dimandiin nggak? Oh, ini dimandiin pasir. 7 kali. Tanah. Najis mugola tuh. Ini gue agak salfok juga nih sama si beberapa makanan dan minuman yang ada di depan gue. Ini ada Coca-Cola, ini ada kopi, ada Oreo, ada susu. Ini bisa dijelasin ini makanan mereka? Oke, jadi ini namanya offering istilahnya kayak gitu. Jadi mereka ini gue sebagai orang tua asuh hanya memberikan mereka kayak gitu, bukan semata-mata kayak gue wajib nih menyajikan mereka kayak gitu. Tapi sebenarnya kalaupun nggak dikasih makanan, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ngambek pun. Enggak. Nggak Kayak bete? gitu. Daripada mereka nyari di tempat lain, istilahnya kayak gitu makanannya. Soalnya kan mereka nggak bisa ke Indomaret cuy. Iya. Coca-Cola ini maksudnya apa nih? Kok bisa netes-netes dari tadi dan ini agak nyebelin sih. Ini si kopi ini berkurang. Iya. Tapi kalau gue kan orang IPA ya. Kalau dari fisika sih itu ada semacam unsur gas. Iya. Unsur gas. Gas yang kalau gas itu kan awalnya ini kan ditutup nih. Sekarang dibuka tuh. Tuh ada udara tuh cuy. Tapi di ke atas tuh cuy. Iya, ada udara masuk nih cuy. Masuk padatnya gas masuk ke air. Jadi airnya nimbul gitu cuy. Itu dari Bisa-bisain aja. Iya, bisa. Iya. Bisa. Memang bisa, memang Iyain bisa. aja. Kan Iyain kita aja. nggak Cepet. untuk memasukkan orang-orang percaya kayak gitu. Gue termasuk orang yang kayak ya balik lagi tadi ya kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Menurut kepercayaan pribadi gue ini just a doll, biasa aja gitu menurut gue ya. Cuman ini agak nyebelinnya di kopi ini. Ini kopi ini berkurang nih. Lo lihat di sekelilingnya nggak ada yang nyisep. Iya, kalau dari fisika juga itu Nah ini gimana Pak? kayak lautan lah. Laut kan. Oh, itu kan menguap tuh. Nanti timbullah hujan kan. Oh, Hujan kopi. hujan kopi dong. Yokohama minumnya apa Om Ojai? Oh, dia macam-macam dia. Oh. Nih, dia banyak. Dia kalau lagi masuk angin tetap tolak angin. dia boneka ini emang sering begadang juga. Kan boneka lo udah mati, kok masih masuk angin? Serius ini dia. Bentar lagi ya. Dia suka masuk angin gitu cuy. Suka masuk angin ya? Suka keliling-keliling gitu. Gila, dia masih mencari ini loh. Dia tuh Makanya sih kalau keliling suruh pakai baju. iya, dia biar tuh masih masuk mencari angin. suaminya cuy. Oh gitu. Iya, ini kan Oh, ini cewek. cewek Oh, Ini lagi- kayak cowok namanya Yokohama. Iya. Terus makanan kesukaannya apa kalau dia Yokohama? dia toge, dia macam-macam sih. Tadi kan aku kasih juga toge. Dia nggak mau, dia toge mateng tuh karena dia tuh dia ini makanya suka toge tuh makanya dia ceper. Kalau Kayak- toge nggak kayak pernah. mobil ya, Om? Iya. Ini udah dimodif emang. Nah, Yokohama kasihan banget Yokohama Iya. dikasih makan Udah toge. dibawa. Padahal ini kesukaan banget pasti. ini kesukaan banget. Sehari berapa kali dikasih ini? Oh, dia kalau Sekali makan 3 ya? Kalau lagi rakus-rakusnya itu. Sekali makan 3 bukan Om? Banyak banget. Oh. Ini kan serenceng nih, namanya ini serenceng nih. Sepapan. Oh, sepapan. Sepapan Iya. dia benar sepapan. Nah, Serenceng. Nah, dia tuh kadang-kadang sehari tuh bisa 5 papan gitu.
Iya. Suka banget ya mau pete ya. Suka banget dia Ya, mau apalagi pakai sambel. Dia juga mie ini nggak. Dia mie ini nggak suka cuy. Kalau dimasak dia maunya dikremes yang yang mentah. kering gitu. Dia maunya yang mentah-mentah. Berarti kalau sama nasi mah dia nggak suka cuy ya? Nggak suka ya? Suka mentah-mentah ya? Sushi suka Oh, berarti? sushi suka. Tapi sayanya nggak punya duit. Jadi yang adanya aja. Sakit banget tau ini. Tuh dia mie Nggak punya duit. Kasih aja onigiri dong di Indomaret. dan dia juga tuh masih agak centil gitu loh, nyari-nyari duda gitu. Oh benar Scarlett. Iya, dia tuh kayak harus ada perawatan gitu loh. Dia tuh suka Kirain ini dimakan, makanan kesukaannya dia. Dia begini perawatannya. Scarlett. Makanya tuh biar dia nggak bau, kan dia asalnya dari sampah. Oh iya benar. Dia suka tahu diri gitu, kalau agak bau dia nyolek-nyolek gitu. Rexona dong sekalian. Gitu. Kalau ini makanannya ini doang ya. Makanannya kalau Nyai ini dia suka nasi sama mie goreng. Oh, iya. Kalau Oh, iya. Nyai iya. Udah mateng? Di warkop. Udah mateng. Mie goreng gitu. Kalau Cornel apa aja dia. Kalau Ai sukanya susu strawberry. Oh iya, kamu mau muntah. Enggak ya. Muhammad suka gitu dia. Dia ya lagi hamil kan. Agak enak. Ada kagak enakan. Ini tapi kalau ini apa makanan-makanan gini disajiin ini tuh bakalan hilang nggak sih? Misalnya kan kalau air kan berkurang nih. Iya. Kalau makanan Oke. tuh bakalan Kalau makanan itu dia hanya makan saripatinya aja, menghirup saripatinya. Jadi ketika kita makan itu udah nggak ada rasanya kayak gitu. Tapi mereka bisa gerak-gerak nggak sih? Kan boneka, Nggak bisa benda mati nggak bisa bergerak. Cuman beratraksi gitu. mereka ini bisa menggerakkan benda karena energi mereka kan ada yang bisa cukup kuat. Nah, di gitu. antara mereka ini yang kuat yang mana nih? Di rumah sih nggak dibawa, makanya nggak Oh, dibawa. ada lagi? Yang Nini itu Ada lagi? ada, Oh, berarti kalau mereka ini nggak terlalu ya? nggak terlalu kayak gitu. Kalau Yokohama bisa ngapain? Yokohama bisa nyanyi kan? Oh, bisa. Katanya lo nggak bisa ngomong dia. Bisa dia. Dia kalau Kan susah nyanyi. enggak dia tergantung. Kaget. Sudah siap. Ya, bro. Nanti petenya lagi ya. Nanti petenya. Oh kalau track itu minta pete biasanya. Oh, kasih lagi dong, kan masih ada. Jangan gitu ya, Jangan Pak. berisik. Pak Erwin ntar keluar. Sama gue jadi takut beneran. Sumpah gue takut. Lo jangan gitu. Tahu nanti kelepasan nih. Aduh. Soalnya katanya tadi sempet ngobrol juga sebelum syuting. Katanya ini bisa keluar dari bonekanya. Ya jadi mereka kan hanya boneka ini hanya wadahnya mereka. Jadi mereka bisa keluar dari boneka, bisa main selayaknya kayak anak-anak kecil. Nah tapi mereka ini hanya bisa keluar dari boneka hanya 2 jam saja. Kayak gitu karena 2 jamnya mereka itu 1 hari di dunia kita. 2 jam mereka 1 hari. di Karena dunia. beda dimensi. Yes. Pernah dengar orang yang tersesat di gunung? Dia ngerasa hilang baru berapa jam tapi kita di dunia ini nyari Udah udah nyari berapa hari. berhari-hari. Iya, karena beda dimensi kan. Kayak gitu. Dia mereka biasanya kalau Dia tahu waktu juga ya. Nggak kayak dia. weh, Nggak ngerti waktu. Ya, Suka Pak. nyari-nyari itu berondong sama makanya lo cariin cepetan. Mungkin itu salah satunya yang bikin dia penasaran. itu dia nggak ada yang mau. Oh, bau ya? Setan aja nggak ada yang mau. Bau. Iya. Ya lo kasih pete makin bau dia kencingnya. Mulutnya mau pakai Scarlett. Terus ini kan tadi kan udah dijelasin bahwa motivasi Algi ini merawat ataupun mengadopsi mereka ini tujuannya untuk supaya mereka bisa reinkarnasi. Iya. Nah, yang sebelum-sebelumnya udah ada yang berhasil belum? Sudah ada satu spiritual gua yang sudah bereinkarnasi. Kemarin sih bulan November. Itu apa namanya? Prosesnya bagaimana dan di mana? Oke, untuk prosesnya karena Jasmine Hindu, beragama Hindu, pas saat Jasmine bereinkarnasi itu gua ke pura di Nusa Penida. Jauh-jauh ke sana? Iya, ke Bali, ke tempat Ratu Niang. Jadi di Bali tuh orang Hindu tuh ada namanya Ratu Niang kayak gitu. Dan Ratu Niang itu meminta beberapa anak untuk cepat bereinkarnasi, kayak spirit-spirit itu untuk bereinkarnasi, terlahir kembali. Berarti dia si Jasmine ini lahir jadi orang ya? Iya. Kalau di kepercayaan Hindu. Iya, di kepercayaan gitu. Hindu ya. Jadi ya udah nganten ke sana itu sedihnya bukan main sih. Tapi kita sebagai Udah orang berapa lama itu? 19 November dia setahun sama gua, 21 November dia pergi.
Setahun lumayan loh. Itu termasuk cepet. Termasuk cepet. Tapi pas ketika lo lagi merawat mereka ini, lo ada ini nggak sih kejadian-kejadian spiritual yang mungkin diganggu oleh spiritual lain ataupun? Oke, jadi sebelumnya gue dari kecil emang peka terhadap mereka. Gue bilangnya peka aja deh. Keluarga besar gue juga emang dari Sukabumi itu emang banyak yang bisa kayak iya. gitu. Sering dengar sih cerita Sukabumi itu. Nah terus kalau masalah orang di rumah nih, Ya. itu tanggapannya gimana? Oke nih, jadi sebelum kita punya spiritual itu kita harus izin sama orang di rumah. Intinya itu. Karena ketika kita tidak izin, sama aja kayak misalnya kayak aja ngadopsi anak manusia nih, tapi nggak izin sama orang tua, pasti orang tua nggak nerima kan itu anak manusia itu. Nah nanti dia tertekan kan. Begitu juga sama mereka kita harus izin dulu sama orang tua. Tanggapannya sih selagi kita ke jalan yang baik itu ngedukung aja, karena kita juga punya spiritual ini, kita tidak boleh menuhankan mereka. Ya. Satu itu, kita tetap berdoa kepada, kalau gue kan percayaan gue muslim, gue tetap sholat kayak gitu. Bahkan semakin kita rajin beribadah, semakin kita mendoakan mereka, semakin cepat mereka bereinkarnasi. Sempat gue ngobrol juga sama Ustaz Solmed tadi waktu gue syuting, ketika mungkin ada fenomena seperti ini, ketika tujuan kita menuhankan dia ataupun justru kayak menggantungkan harapan sama mereka, itu udah fix. Kita punya keyakinan yang sama sebagai muslim bahwa itu udah dosa syirik ataupun musyrik. Tapi ini baik lagi, mungkin Algi punya tujuan yang dipercaya oleh Algi dan juga diyakini oleh Algi tadi, ya silahkan untuk dilakukan. Yang penting kita juga masing-masing punya kepercayaan masing-masing juga untuk melihat fenomena seperti ini. Dan juga ketika sekarang nih kan banyak nih yang di luar sana nih lagi diomongin gitu ya. Ini tanggapan Algi, mungkin seorang yang sudah lama mengadopsi mereka, bagaimana tanggapannya? Sebenarnya pertama sih sedih. Kenapa sedih? Karena yang pertama viral itu adalah salah satu orang yang punya boneka, tapi itu bukan spirit doll. Oh, bukan spirit doll? Bukan, itu hanya boneka biasa aja. Cuman dia nge-treatnya sebagai spirit doll. Akhirnya orang-orang mengira dia itu punya spirit doll. Akhirnya orang tua asuh itu yang punya spirit doll kayak gua atau teman-teman gue punya spirit doll tuh terkena dampaknya. Dampak seperti apa? Hujatan gitu. Intinya tadi yang gue bilang, kita nggak boleh menuhankan mereka, dan mereka ini tuh bukan pesugihan atau tumbal. Kan ada yang bilang nanti ada tumbal di kemudian hari gitu, nggak ada sama sekali kayak gitu. Terus ada yang pengen ngerawat spirit doll nih biar rekeningnya nambah, biar cepet dapet jodoh. Itu kan udah salah kaprah banget kan. Karena yang baik lagi, karena dia mengagung-agungkan mereka ini untuk memintanya ke mereka, itu salah kayak gitu. Tadi kamu dikasih tahu belum sih umurnya berapa? Oh ini, pas meninggalnya. Iya. Itu dia itu ada 2000 berapa ya? Umurnya dia 2000 berapa sih? Berapa sayang? 2003 kayaknya. Tua banget ya. 2000 dapat 3 gitu. Sepatah dua patah kata lagi juga buat teman-teman yang nonton tentang spirit doll dari seorang Algi, silakan. Jadi untuk kalian di luar sana yang masih nggak percaya, itu nggak apa-apa kalian nggak percaya kayak gitu, karena di sini gue tidak memaksa kalian untuk percaya apa yang gue percaya. Di sini gue hanya sharing aja sama Kareja, sama Om Ojai, sama Yokohama ya, hanya sharing aja kayak gitu. Jadi kayak untuk orang yang di luar sana, berhentilah untuk menghakimi gitu para orang tua asuh yang punya spirit doll kayak gitu. Toh juga gue nggak minta uang sama elu, gue nggak merepotkan elu kayak gitu. Jadi sedih aja sih, apalagi pas booming ini tuh dari yang banyak banget yang ngetek gue, yang ngehujat kayak gitu tuh, lu main sama jin segala macem. Jadi buat teman-teman di luar sana, lagi-lagi juga kita masing-masing punya kepercayaan. Ini sekedar mengupas apa yang terjadi di luar sana nowadays, bahwa ketika tiba-tiba kita semua mendengar berita-berita di luar sana bahwa ada fenomena-fenomena yang sedang hangat, spirit doll apa, dan di sini Reza Surya Channel menghadirkan beberapa narasumber termasuk juga Algi dan juga beberapa spirit dollnya untuk
buat supaya teman-teman semua mengetahui apa yang sedang terjadi di seputar kehidupan spiritual. Lagi-lagi tidak memaksa untuk mempercayai, gue pun punya kepercayaan, Ojay punya kepercayaan, Iya. Argi juga, Tony juga, Diki juga, nggak tahu Yokohama. Yang penting saling menghargai kayak gitu. Oke. Ketemu lagi kalau gitu di next vlog, mudah-mudahan next error kita bisa penelusuran lagi. Ikut dong. Ikut ya. Ikut. Good. Karena ini sudah dibangkitkan nih semangat-semangatnya nih ya. Yokohama ada yang mau disampaikan? Ada? Oh enggak dia. Oh enggak. Ngambek. Petenya kurang. Kasih lagi dong. Kasih lagi dong. Saya suka deh kalau kasih pete gini. Ini gak udah-udahan. Ngambek dia. Ayo. Udah kasih satu. Jangan lupa. Sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih buat Argi. Terima kasih juga buat mereka yang udah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.